Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang kembali. Kita melanjutkan video sebelumnya, masih materi statistik dari kelas 6 SD yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika. Setelah video kemarin membahas mengenai modus atau nilai yang sering muncul, kali ini kita akan belajar mengenai median atau data atau nilai tengah. Jadi nanti akan disuguhi data dan kita diminta untuk menunjukkan atau menentukan nilai tengah dari rentetan data yang ada. Kita akan belajar memahami ini dengan cara mengerjakan soal halaman 177. Ada 4 soal yang akan kita coba kerjakan bersama. Sudah siap ya? Oke, adik-adik juga bisa sambil buka bukunya, mempersiapkan alat tulisnya untuk mengikuti penjelasan video berikut. Oke, langsung saja nomor 1. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ke soal, ini ada beberapa hal yang perlu kalian pahami sebelumnya. Nanti kita akan menemui data dengan jumlah data yang dua jenis. Ya, datanya apa saja maksudnya? Yang pertama, kita akan menjumpai data dengan jumlah data ganjil dan nanti kita akan menjumpai data dengan jumlah genap. Kalau ganjil, jumlah datanya ganjil, maka letak nilai tengahnya adalah suku yang tepat berada di tengah. Misal nih, ada 5 data, misalnya ya, atau kita buat katakanlah lingkaran ini aja, 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk menentukan nilai tengah, ini kan ganjil, angka 5 itu. Kita ambil coret dari sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, ya maju terus, ini 1, ini 1. Nah, maka ini akan ketemu yang tengah-tengah ini. Inilah nilai tengah. Ya, maka nilai tengah untuk ganjil, misalnya ini 5, ya ini kan kelima ya. 5 ini nilai tengahnya adalah di angka ketiga. Ini kan 1, 2, 3. Cara menentukan ketiganya itu bagaimana? Maka ini kalau ini datanya 5, ini 5 ya. Min 1 per 2 ya, hasilnya plus 1. Ingat 5 ini berubah mengikuti jumlah data. Misalnya kita coba praktekkan aja. Ini kan datanya ada 5, maka nilai tengahnya 3. 5 kurangi 1 ada 4. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ditambah 1 adalah 3. Nah, maka nilai tengahnya terletak di angka ketiga atau deret data ketiga. Misalnya kok ada misal ada 7. Sama, 7 kurangi 1 dulu. Itu 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 tambah 1. Ya, 6 bagi 2, 3 betul. 3 tambah 2, 1. Maka 4. Perhatikan ini misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini kita coret seperti tadi. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri seperti itu. Ini kiri dulu tadi, kanan. Oke, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Nah, ketemu sisanya ini. Betul, jawabannya tadi 4. Seperti itu untuk yang ganjil. Berikutnya untuk yang genap. Nih, jika jumlah data genap, maka letak nilai tengah berada pada dua suku, yaitu suku N per 2, N per 2 plus 1. Nilai tengahnya adalah nilai pada suku ke N min 2 ditambah nilai pada suku N min 2, N per 2 plus 1. Kemudian dibagi 2. Itu maksudnya bagaimana? Misal nih, kita ada deret angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 6 saja ya. Maka untuk cari nilai tengah, kita coret sebelah kiri 1, sini 1, sini 1, kanan 1. Nah, maka menyisakan ini. Ketika ini kita coret semua kan nggak ketemu nilai tengahnya. Maka kita sisakan ini 2 nilai terakhir. Nah, ini. Inilah yang menjadi nilai akhir, nilai tengah. Nah, karena ini ada 2 data, maka
3 dan 4-nya ini kita jumlahkan dulu. 3 plus 4 per 2. Nah, ini rumusnya nih. Ya, dibagi 2. 3 plus 4 per 2. Sama dengan 3 tambah 4 itu 7. 7 per 2 sama dengan 3,5. Oke, karena di tengah-tengahnya 3 dan 4, ya, otomatis 3,5. Nah, di tengah-tengahnya. Oke, kebetulan ini datanya loncatnya satu-satu. Nanti kalau datanya loncatnya tidak satuan, ya, atau tidak polanya rapi seperti ini, nanti kita akan temukan angka yang berbeda. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menentukan median. Kita akan lebih paham dengan mengerjakan soal yang ada. Sudah siap adik-adik semuanya? Kita mulai mengerjakan. Oke, soal nomor 1 ini. Dan yang perlu diingat satu lagi, ketika mengerjakan median, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Data yang ada diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi, seperti itu. Oke, nomor 1. Berikut ini adalah data penjualan minyak goreng di toko sukses. Perjalanannya selama 9 hari. Datanya sebagai berikut. Median data tersebut adalah, oke, pertama ini sudah ditulis, ada 9 hari, maka nanti ini 9 itu ganjil atau genap? Ganjil, ya. Jadi berarti cara ganjil. Ada 8, 9, 6, 7, 6, 9, 8, 8, 8. Maka kita tulis dulu dari yang paling kecil. Ini berarti nomor 1, ini nomor 2, karena sama 66. Jadi ketika ada angka sama, maka itu berjejer. 1, 2, terus setelah 6, 6-nya habis, berarti 7. Habis 7, 8, bisa sembarang kalau 8, yang penting sama 8. Oke, berarti ini ke 4, ini 5, 6, 7. Habis 8 adalah 9. Ini ke 8, ini ke 9. Maka kita urutkan, ya, 6, 6-nya ada 2, 7, oke, habis 7 tadi 8, 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4. Terus yang terakhir ada 9 dan 9. Kita cek, pastikan tidak salah menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, betul. Ini sudah diurutkan datanya. Kalau mau cara manual, seperti tadi boleh kita nanti bandingkan cara manual dengan cara rumus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, menyisakan ini 8. Maka mediannya adalah 8. Median sama dengan kurang N, median sama dengan 8. Ini pakai cara manual. Tidak mungkin kita lakukan kalau datanya banyak. Ya, cara ini bisa efektif kalau datanya sedikit. Tetapi biasanya kalau mengerjakan pasti menggunakan cara rumus, tidak cara seperti ini. Ingat tadi datanya adalah 9, maka 9 min 1, atau kita tuliskan rumusnya adalah N min 1 per 2 dalam kurung begini ditambah 1. 9 min 1 per 2 ditambah 1. 9 kurangi 1 adalah 8 per 2 plus 1. 8 per 2 itu 4. 4 tambah 1 adalah 5. Maka akan dijumlahi median di data urutan kelima. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sama hasilnya menunjukkan 8. Mau pakai dua cara, ketemunya sama. Oke, yang terpenting dari itu adalah kalian memahami semuanya dan mengerti dua cara tadi, ya. Ini nomor 1. Baru pemanasan, masih 3 soal lagi. Datanya ini lebih banyak lagi, ya. Maka harus hati-hati, semakin banyak data. Kita urutkan dulu, kita perhatikan sekilas. Ini 30-an sama semua, tinggal belakangnya ini 1, 4, 4, 3,
2 ya, paling kecil 2, maka kita tulis dulu 32. Oke, kita coret saja 32-nya ada berapa nih? 1, oke, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Berarti tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, 5 maksudnya 5 data ya. Oke. Kita sampai tulis di sini 32 sama dengan 5 frekuensinya. Ini nanti untuk mengecek saja. Setelah 32 ada 33. Kita tulis, kita sambil tulis pertama dulu. Ini baru 1. Oke, kalau enggak kita pakai pensil yang lain. Ini 3, 3. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, 3-3-nya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah ini ada 34 ya, 34. Kita hitung 34-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita tulis 8, 34-nya ada 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masihkah ada yang tersisa? Ini seperti, oh ini masih ada 1 nih, 35. Oke, 35-nya ada 1 saja. Koma, pakai warna yang berbeda, ini 35. 35 ada 1. Untuk ngecek saja, memastikan menulis kita tidak salah. 11, 19, 20, ada 20. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20 fake, betul. Ini juga tidak ada yang kelewat. Berarti ada 20 data. Ini berarti genap. Oke, tadi kalau genap bagaimana cara mengerjakannya? Akan menemukan 2 data ya. Jadi caranya adalah data, jumlah data per 2, nanti ditambah jumlah data per 2 plus 1 ya. Ini kayak gini, dijumlahkan dulu, habis itu dibagi 2. Ya, oke. Jangan anggap rumit ini PR rumusnya, karena sederhananya seperti tadi dijelaskan di sebelumnya ya. Oke. Karena ada 20, maka 20 per 2 plus 20 per 2 plus 1. Oke. Ini angka 1 per 2. Oke ya, ini 2, 2, 10. Berarti ini juga 10, ini 11. Berarti ini 10, ini 11 ya. 10 plus 11 per 2. Oh, sorry, yang ditambahkan itu nanti datanya ya. Yang ditambahkan datanya, bukan angka ini ya. Jadi yang ditambahkan datanya. Oke, kita cari data ke 10 dan data ke 11. Data ke 10 mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke ya. Tadi mohon maaf, pertama itu kita mencari data dulu, data ke 10, data ke N per 2, ya. Kemudian data N per 2 plus 1. Jadi tidak langsung dibagi 2 hitungannya ya, tetapi diambil datanya baru yang dibagikan ke 2, begitu ya. Oke, ini ada data 10 dan data ke 11. Ini
Ini. Nah, data ke-10-nya 33, data 11-nya 33. Maka 33 ditambah 33 per 2. Sama angkanya, berarti otomatis hasilnya pun tetap, yaitu 33. Berarti untuk soal nomor 2, medianya adalah 33 atau nilai tengahnya adalah 33. Sekali lagi tadi maksud ini tadi rumus kita hanya untuk mencari letak datanya, tidak angkanya hasilnya ditambahkan dibagi 2 ya, sorry ya. Yang ditambahkan dibagi 2 adalah letak dari nilainya tadi ya, letak dari ke-10 dan 11 nilainya berapa. Ini ya. Oke. Seperti itu adik-adik untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 3. Data ulangan matematika Fajar selama 1 semester ya. Adalah sebagai berikut, berapa median dari data tersebut. Oke, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kita mulai dari yang paling kecil adalah 6, satu angka ini. Kemudian 7, 7. Ada 2 angka. Habis itu 8, 8, terus 9, terus 9. Oke, 8-nya 2, betul. 9-nya 2. Ini tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau mau pakai pendekatan manual, ya kita coret 1, coret 1, coret 1, ini coret 1, kiri 1, kanan 1. Ini nilai tengahnya. Tadi jumlah datanya 7 atau N sama dengan 7. Maka ya rumusnya adalah N-1 per 2 plus 1. Oke. 7 kurangi 1 per 2 ditambah 1. 7 kurangi 1, 6 per 2 ya, plus 1. Ini kita kerjakan dulu. 6 bagi 2 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4. Berarti data keempat. Kita cek data keempat. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat. Sama menunjukkan 8. Berarti mediannya adalah median sama dengan 8. Oke, terakhir kita soal nomor 4. Soal nomor 4 begini. Dalam satu kelas terdapat 29 orang siswa. Kemudian dengan rincian 11 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Tentukan mediannya. Ada 29 siswa dalam satu kelas, kemudian 11-nya adalah siswa laki-laki, kita simbolkan begini, ini simbol laki-laki, dan 18-nya adalah perempuan. Maka kita cari dengan cara rumus seperti ini ya. 29 ini adalah angka ganjil. Kalau ganjil, tadi N-1 per 2 ditambah 1. Nah, berarti 29 kurangi 1 per 2 plus 1. Oke. 29 kurangi 1 ada 28. Per 2 plus 1. 28 dibagi 2 adalah 14. Plus 1 adalah 15. Data ke-15 adalah laki-laki atau perempuan. Ingat ini laki-lakinya sampai dengan 11 saja. Berarti nanti 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Ini mulai 12 ini sudah masuk wilayah ke perempuannya yang ada 18. Padahal 15 di sini. Maka nilai tengahnya atau median dari ini data adalah perempuan. Perempuan di angka ke-15. Oke, seperti itu untuk soal nomor 4.
Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik video penjelasan mengenai dan latihan sekaligus mengenai nilai tengah atau median. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai rata-rata. Jangan lupa untuk ikuti video berikutnya. Jika kalian cukup paham, silakan tekan like dan share ke teman-teman kalian. Atau jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.